Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Sekarang di Cikarang itu tepat waktu jam setengah 6. Jadi rumahku itu benar-benar ada di samping jalan raya. Jadi videonya itu banyak sekali motor ya yang berseliweran di sini. Kali ini aku mau curhat tentang sistem MLM di Indonesia. Jujur aku resah dan sedikit kecewa ya dengan sistem MLM ini. Karena saya pernah ikut juga di sistem MLM ini, ya sekitar 1 tahun seperti itu. Waktu itu saya diajak oleh keluarga seperti itu, tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Alasan yang pertama adalah karena menurut saya MLM ini yang membuat saya keluar, yang membuat saya berhenti adalah ketika banyak sekali tujuan-tujuan, goal-goal yang harus dicapai oleh anggota seperti itu. Kayak misalkan goal bulanan, goal tahunan gitu, bahkan goal harian kayak gitu. Dalam prinsip orang itu beda-beda, termasuk saya. Saya memiliki prinsip kalau goals dalam hidup saya itu ya harus saya nentuin, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi ketika goals dalam perjalanan hidup saya diatur oleh mereka, itu sudah bukan lagi prinsip hidup saya. Jadi saya makanya berhenti dan tidak melanjutkan kembali. Oh ya, kenapa saya waktu itu ikut MLM itu? Karena memberikan manfaat kepada kesehatan saya, dan itu sangat membuat saya terharu gitu kan, karena sebelumnya saya sudah mencoba kemana-mana, ternyata saya cocok di MLM itu gitu. Tapi saya sadar gitu, saya menganalogikannya dengan pasta gigi. Setiap hari, bahkan sehari dalam sehari itu saya bisa menggunakan pasta gigi 2-3 kali, tapi tidak menjadikan saya untuk menjadi agen dari pasta gigi. Atau kayak sunlight itu kan berfungsi banget ya buat cuci piring, tidak menjadikan saya menjadi agen sunlight gitu. Nah, ini produk kesehatan ini saya juga tidak, karena dia memberikan manfaat pada tubuh saya, bukan berarti saya juga harus menjadi agen bagian dari mereka juga gitu. Saya tidak menyalahi produknya, sama sekali tidak menyalahi produknya. Yang saya sayangkan adalah dari sistemnya itu ya. Terus dari MLM apalagi yang saya resahkan gitu. Yang kedua itu adalah jaringannya. Terkadang saya melihat yang namanya jaringan MLM itu kan kayak piramid ya, dikit terus banyak gitu ya. Padahal ini satu produk gitu loh. Tetapi sayangnya adalah ketika ada satu lead di atas nih piramid ke bawah, berarti kan nanti akan ada banyak sekali piramid gitu ya di sistem MLM ini. Itu kepada yang piramid lainnya gitu loh, piramid satu ke piramid lainnya, itu kayak apa ya, menurut saya hubungan itu kayak dia mah ketuanya ini, kita mah ketuanya si ini gitu. Jadi kayak beda-beda gitu ya, beda ruang gitu, padahal mereka menjual satu produk yang sama gitu loh padahal. Tapi kok kayak karena mungkin ikatannya, terus juga kayak nggak memberikan keuntungan bagi mereka gitu, jadi mereka kayak ya nggak membaur gitu loh. Membaurnya itu hanya yang satu piramid saja. Menurut saya itu kan udah kesalahan mental yang sangat fatal ya. Jadi kayak mengkotak-kotakan diri gitu loh ya, aneh gitu. Terus yang saya rasakan adalah yang ketiga, kenapa MLM itu ketika mau mengikuti pelatihan kita harus bayar? Kan lucu guys. Jadi tuh kalau misalkan kita tuh bayangkan ya,
kan produk MLM ini kan ibaratnya adalah, kita bayangin aja lah ya, kayak biskuit yang sudah terkenal banget ya di Indonesia. Dia pasti punya banyak sekali karyawan gitu. Terus kalau misalkan si pabrik ini memberikan pelatihan untuk mengupgrade skill karyawan, apakah karyawan harus bayar? Kan enggak. Yang anehnya adalah di MLM ini kita harus bayar, padahal kita karyawan mereka. Kita tuh karyawan mereka gitu loh. Kita bekerja untuk mereka, kita menjual produk mereka, tapi kita harus bayar. Dibilang itu adalah investasi ilmu, kan udah gak masuk akal ya. Dan yang gak masuk akalnya lagi adalah yang diajak tuh mau, guys. Itu juga saya gak bisa pikir ya. Maksudnya itu kok bisa gitu loh, mau diajak oleh perusahaan, tetapi kita harus bayar. Kan lucu gitu ya. Itu sih yang membuat saya, keresahan saya. Oh ya, yang lebih penting lagi adalah kita sebagai manusia itu diberikan wewenang untuk bisa berpikir dan berusaha lebih. Intinya berpikir. Ketika kita mau ngerjain apa, kita mau berbuat apa, seperti itu. Di MLM itu saya merasa diajarkan kalau gak ada yang lebih baik di dunia ini selain jadi sales marketing dari produk ini. Dikasih ujang banyak, menyelamatkan orang segala macam, kalian orang-orang terpilih segala macam. Kalau semua orang berpikir produk itu adalah yang terbaik dan semua orang mau jadi agen, siapa yang mau jual kerudung ini? Siapa yang mau jual baju ini? Siapa yang mau bikin karung? Siapa yang mau bikin pasta gigi? Siapa yang mau bikin tower? Kan gitu. Dari situ aja mindsetnya menurut saya merusak. Jadi kalian yang sudah mengikuti MLM harus hati-hati. Kalau harus berpikir lagi. Ya mungkin video ini akan menyinggung banyak sekali orang, tetapi kalian bisa membandingkan gitu ya. Saya ingin kepada para pelaku MLM ini untuk berpikir lagi. Kalau misalkan kalian bisa berbuat apa ya silahkan, kayak gitu ya. Nggak harus gitu loh, misalkan kalian bergantung kepada sesuatu yang sudah ditentukan seperti itu. Kalian bisa berpikir ulang, kira-kira saya bisa ngapain ya selain melakukan bisnis MLM ini gitu ya. Saya hanya kasihan saja gitu kan ya. Kurang lebihnya kembali kepada kalian misalkan pelaku MLM untuk bisa lebih memilah gitu kan ya. Sebenarnya pekerjaan apa sih yang mau kalian kerjakan gitu, yang passion kalian tuh di situ gitu loh, hobi kalian tuh di situ. Itu akan lebih asik, serius teman-teman ya. Kalau misalkan Luffy, kalian tahu One Piece. Jadi kalau Luffy itu ketika di Sabaudi dia ketemu dengan Rayleigh, terus Rayleigh mungkin di situ akan memberitahu, karena Usopp nanya, nodong Rayleigh, sebenarnya One Piece itu ada apa enggak? Atau waktu itu dia nanya Pulau Raftel, One Piece itu ada apa enggak, kalau nggak salah. Saat itu Rayleigh nggak jawab. Kenapa? Karena Luffy langsung menggebrak meja. Stop! Kalau kamu bilang One Piece itu ada apa enggak, saya akan berhenti jadi bajak laut. Karena saya tidak ingin melakukan perjalanan yang membosankan. Oh my god. Keren banget kan? Jadi kalian itu harus bisa membuat hidup ini berpetualang gitu loh guys ya. Jangan terlalu kaku. Oh ya, seperti itu aja.
Semoga bermanfaat video ini. Maaf kalau misalkan yang pelaku UMKM merasa resah dengan video ini. Maaf sekali lagi. Saya cuma ingin memberikan opsi lain kalau misalkan di dunia ini banyak sekali tantangan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lebih menarik. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.